1. Kimia terapan di dunia teknik sipil. Perkenalkan, nama saya Nofasa Deva Yudi dengan NIM D1002185. Kelas B. Yang pertama, pipa PVC. Polivinil klorida, biasa disingkat PVC, adalah polimer termoplastik urutan ketiga dalam hal jumlah pemakaian di dunia, setelah polietilena dan propilena. Di seluruh dunia, lebih dari 50% PVC yang diproduksi dipakai dalam konstruksi. Sebagai bahan bangunan, PVC lebih murah dan tahan lama dan mudah dirangkai. PVC bisa dibuat lebih elastis dan fleksibel dengan menambahkan plastik shear, umumnya padat. PVC yang fleksibel umumnya dipakai sebagai bahan pakaian, perpipaan, atap, dan instalasi kabel listrik. Reaksi yang terjadi pada pipa PVC. PVC yang diproduksi dengan cara polimerisasi monomer vinil klorida LCH2 sementara CH1 karena 57% masanya adalah pol. PVC adalah polimer yang menggunakan bahan baku minyak bumi terendah di antara polimer lainnya. Proses produksi yang dipakai pada umumnya adalah polimerisasi suspensi. Pada proses ini, monomer vinil klorida dan air diintroduksi ke reaktor polimerisasi inisiator polimerasi bersama bahan kimia tambahan untuk mengiris reaksi. Kandungan pada wadah reaksi terus-menerus dicampur untuk mempertahankan suspensi dan memastikan keseragaman ukuran partikel resin PVC. Reaksinya adalah eksotermik dan membutuhkan mekanisme pendinginan untuk mempertahankan reaktor pada temperatur yang dibutuhkan. Karena volume berkontraksi selama reaksi, PVC lebih padat daripada monomer vinil klorida. Air secara kontinu ditambahkan ke campuran untuk mempertahankan suspensi. Ketika reaksi sudah selesai, hasilnya cairan PVC harus dipindahkan dari klorida dan monomer vinil klorida yang akan dipakai untuk reaksi berikutnya. Lalu cairan PVC yang sudah jadi akan disentrifugasi untuk memisahkan kelebihan air. Cairan lalu dikeringkan dengan udara panas dan dihasilkan butiran PVC. Proses produksi lainnya seperti suspensi mikro dan polimerisasi efulsi menghasilkan PVC dalam butiran yang berukuran lebih kecil dengan sedikit perbedaan sifat dan juga perbedaan aplikasinya. Produk proses polimerisasi adalah PVC muslim. Yang kedua, semen. Dalam perkembangan sambungan semen diciptakan untuk memenuhi pasaran akan bangunan yang kian meningkat. Salah satu terapan kimia dalam bidang teknik sipil adalah menggunakan semen. Karena itu perlu dikaji lebih khusus. Semen merupakan bahan dasar dari semua bangunan. Maka perlu diketahui kandungan semen. Kandungan yang terdapat pada semen yaitu yang pertama trikalsium silikat, yang kedua dikalsium silikat, yang ketiga trikalsium aluminat, yang keempat tetrakalsium aluminofosfat, dan yang terakhir gipsum. Reaksi yang terjadi pada semen. Reaksi hidrasi pada semen. Reaksi yang terjadi semen pertama adalah reaksi kimia antara senyawa potensial dan air, senyawa kalsium silikat, kalsium aluminat, dan kalsium viral hidrat yang terjadi berupa struktur larutan padat yang spesifik dan akan mengeras. Reaksi selanjutnya adalah interaksi antara senyawa hidrat tersebut. Masing-masing saling mengikat membentuk struktur baru kaku dan kuat yang bisa disebut pasta dan mortar atau beton. Yang kedua, kehalusan. Kecepatan reaksi hidrasi terlain akan bertambah besar dengan semakin halusnya ukuran partikel. Sebaliknya, jika ukuran partikel semakin kasar, reaksi hidrasi akan berjalan semakin lambat. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Jika ukuran partikel semakin halus, berarti luas permukaan total semakin besar. Ditambah luasnya permukaan menyebabkan kemungkinan terjadinya kontak antara air dengan permukaan butiran atau akan menjadi besar.
Akibatnya, kemungkinan terjadinya reaksi antara air dan butiran yang juga menjadi lebih besar, atau dengan perkataan lain, kecepatan reaksi bertambah besar. Yang mempengaruhi reaksi semen, yang pertama yaitu air, yang kedua bahan baku semen, yang terakhir batu kapur. Yang ketiga yaitu cat kayu dan tembok. Cat digunakan untuk memerintah ruangan dengan warna yang menarik. Cat yang biasanya sering dipakai adalah cat kayu dan tembok. Daya lekat antara cat tembok dan cat kayu berbeda. Cat kayu mempunyai daya lekat yang lebih kuat daripada cat tembok. Bahan kimia yang ada dalam cat tembok diantaranya adalah kalsium karbonat, TCaCO, titanium dioksida, PVAC, alloy, pigmen, dan air. Kalsium karbonat dan titanium dioksida digunakan untuk sebagai bahan baku utama dalam cat tembok. Lalu, bahan baku cat kayu hampir sama dengan bahan baku pada cat tembok. Perbedaannya, pada cat kayu ditambahkan lateks atau getah karet, dan sebagai pelarutnya digunakan terpentin bukan air. Terpentin digunakan sebagai pelarut karena dapat melarutkan lateks. Lateks yang lebih kuat daripada cat tembok. Bahan kimia yang ada dalam cat tembok diantaranya kalsium karbonat, titanium dioksida, PVAC, kaolin, pigmen, dan air. Kalsium karbonat dan titanium dioksida digunakan sebagai bahan baku utama cat tembok. PVAC digunakan sebagai bahan pengental dan perekat, ataupun kaolin digunakan sebagai bahan pengisi, dan pigmen sebagai bahan untuk memberikan warna yang diinginkan. Yang keempat, keramik. Keramik adalah material padat anorganik non-logam. Material tersebut dapat berupa kristalin atau non-kristalin. Keramik non-kristalin meliputi gelas dan material lain dengan struktur tidak beraturan atau amorf. Sedangkan yang kristalin memiliki struktur beraturan. Keramik dapat memiliki struktur jaringan kovalen, jaringan ion, atau gabungan keduanya. Secara umum bersifat kertas, dan stabil dalam suhu sangat tinggi. Contoh umum keramik, misal semen, rem jenet, badan tahan api, isolator listrik, dan suhu jatuh mesin. Bahan-bahan keramik berasal dari berbagai bahan kimia meliputi silikat, oksidasi logam, karbida atau karbon dan logam, nitrida, nitrogen dan logam, atau alumina, Al2O3. Simak. Untuk mengetahui sifat-sifat bahan keramik, salah satu kegunaan material keramik yang sangat populer adalah keramik untuk lantai atau detail keramik yang dengan permukaan mengkilap. Selain memiliki nilai estetika yang indah, keramik juga dapat melindungi panas dari bumi sehingga lantai tetap terasa dingin. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.